Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ketika malam pertama bulan Ramadan, sebagaimana banyaknya kaum muslimin, kami pun melaksanakan sholat tarawih di rumah bersama keluarga, bersama anak-anak dan semua yang ada di rumah. Ketika memimpin sholat tarawih yang alhamdulillah 11 rakaat dengan 3 witir, bisa membaca setengah juz dari Al-Quran atau kurang lebih 60-an ayat, karena memang ada anak-anak yang masih kecil sehingga harus diimbangi dengan tetap menjaga kekhusyuan ibadah. Pada saat membaca ayat yang ke-26 dari surah Al-Baqarah, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Tak terasa air mata menetes, badan gemetar, di mana ayat itu Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan, bahkan mengawali ayatnya dengan innallaha la yastahi, sungguh Allah tidak malu, ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqah, memberi perumpamaan dengan seekor nyamuk bahkan yang lebih rendah lagi. Saya tersadar dan merasakan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seekor nyamuk yang sudah kita kenal, virus yang kecil saja membuat banyak kita yang tidak berdaya, membuat banyak kita tersentak diam, tak ada satu kata pun kecuali mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sia-sia. Di mana lanjutan ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih. Kalau orang-orang yang beriman, mereka pasti tahu bahwasanya ini adalah kebenaran dari Allah Rabbul Alamin. Fa ammal ladzina fasaqu fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Tetapi orang yang rusak imannya, yang error akidahnya, yang ternoda keyakinannya, akan mengatakan madza aradallahu bihadza mathala. Apa sih maunya Allah dengan perumpamaan ini? Di sana Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, yudillu bihi may yasha wa yahdi bihi may yasha. Terkadang dengan hal yang kecil Allah Subhanahu wa taala semakin mempertegas posisi orang-orang yang tersesat dan jalan. Orang-orang yang telah bergeser dari nilai sesungguhnya, telah pindah haluan dari jalan yang sebenarnya. Tetapi orang beriman, orang yang yakin dengan Allah, yang percaya dengan Allah, faya'lamuna annahul haqq, mereka pasti sadar dan amat sangat sadar ini adalah kebenaran dari Allah. Ini adalah bahagian dari ayat Allah. Ini adalah bahagian dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Betapa tidak kita menyaksikan efek yang luar biasa, dampak yang begitu dahsyat, yang begitu hebat tentang apa yang kita kenal dengan Wuhan COVID-19 itu. Dari ayat ke ayat, dari surah ke surah, dari juz yang pertama sampai terakhir, kita kaji ayatnya, kita faham isinya,
kita dalami maknanya, kita baca tafsirnya, kita tadabburi, semakin kita menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan di bulan Ramadan ini adalah salah satu momentumnya. Bulan Ramadan inilah salah satu medianya. Bulan Ramadan inilah salah satu sarananya. Karenanya kita semua hendaknya menjadikan apa yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita saat ini, untuk kita memperkokoh keyakinan kita, mempertegas fondasi kehidupan kita, atau malah sebaliknya, kita malah semakin jauh dan lari, bergeser dari apa yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bahagian penting dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Orang beriman yakin betul, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang Allah ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Ramadan kali ini yang berbeda, tentu juga kita menghadapi dengan sikap yang mungkin lebih dahsyat. Kalau kemarin kita terkesan santai, kita termesan menganggap biasa-biasa saja, waliyadzubillah, maka kali ini kita mengambil dan memetik hikmah yang luar biasa. Kita memetik pelajaran yang hebat. Kita memetik nilai yang dahsyat, betapa Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya, dengan keagungan, dengan kemahakuasaan, fa'alul lima yurid, memberlakukan dan memperlakukan sesuatu lima yurid, atas kehendak, atas maunya. Tidak bisa ada intervensi dari siapapun oleh siapapun, karena kita semua adalah makhluk. Kita semua diciptakan oleh Allah. Allahu wal khaliq, Allahu wal fattah, Allahu wal razzaq, Allahu wal qadir, Allahu fa'alul lima yurid. Allah sang pencipta, Allah sang pembuka tabir dan segala rahasia. Allah maha pemberi rezeki dan karunia. Allah maha kuasa. Allah berkehendak dan hanya kehendaknya yang berlaku. Allah tinggal menyatakan kun fayakun, jadi maka terjadilah. Stop maka stoplah. Sirna maka sirnalah. Tapi selama Allah Subhanahu wa taala masih membiarkan, mengizinkan ini terjadi, maka terjadilah. Dan tidak tertutup kemungkinan Allah berkehendak seperti membalik telapak tangan, selesai dan selesai. Intinya kita tetap dalam suasana apapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, untuk tetap dan senantiasa menyatakan la haula wala quwata illa billah. Sampai pada saatnya, sampai pada waktunya, sampai keadaannya, kita harus mengaku setelah berupaya serius, berusaha sungguh-sungguh dengan segenap potensi kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT, tidak boleh lupa. Kita tetap meminta, kita tetap berharapnya hanya kepada Allah, kita tetap bermohon hanya kepada Allah, kita tetap meminta hanya kepada Allah, kita tetap mengadu hanya kepada Allah. Sebagai manusia kita berupaya, berusaha. Sebagai khalifahnya kita menunjukkan kesungguhan dan kemampuan, mengerahkan potensi yang kita miliki. Untuk apa? Untuk menerjemahkan fungsi kita selain selaku Abdullah, tugas kita hamba Allah adalah khalifah Allah. Kita menerjemahkan mandat dari Allah. Kita menerjemahkan surat kekuasaan sementara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia dengan level dan tingkatannya masing-masing, dengan posisi dan kedudukannya masing-masing, dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Allah menjadikan kita wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati untuk apa kita bersyukur.
Allah karuniakan semuanya, ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan kelak dimintai pertanggungjawaban. Akan ditanya, akan dihisab, akan dihitung, akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya, pada waktu. Hari di mana tidak ada intervensi dari siapapun. La yanfa'u malun wala banun. Tidak ada intervensi, tidak ada sogok, tidak ada immingan ini dan itu. Kecuali kita akan siap menerima keadilan Allah memutuskan apa yang menjadi bahagian kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.